Selamat siang. Oke, jumpa lagi dengan Pak DP. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan penghitungan pajak penghasilan ya. Memang sedikit lebih dalam karena nanti ada tambahan penghasilannya, kemudian juga ada potongan-potongan menurut pajak gitu ya. Nah, nanti tolong kamu perhatikan tahap-tahapannya, dilihat lagi ya. Kalau memang belum jelas, nggak apa-apa, video ini bisa diputar lagi kan, dilihat lagi dengan baik gitu ya. Oke, selamat mencoba. Mulai menjelaskan mengenai pajak. Nah, saat ini untuk pajaknya kita menurut undang-undang yang terbaru saat ini ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nanti pembahasannya berdasarkan ini. Oke. Sebelumnya Bapak akan batasi dulu. Jadi pada materi ini saya akan membatasi pada gaji atau penghasilan yang diterima oleh seorang karyawan. Ya. Tapi sebelumnya kamu perlu mengenal dulu ada istilah objek pajak ya, karena nanti untuk semua penghitungan pajak itu dimulai dari penghitungan mengenai objek pajak ini. Nah, per definisi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, jadi ini definisi yang komprehensif. Nah, kamu lihat yang dicetak tebal ini. Nah, di sini disebut sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Jadi nanti nggak terbatas hanya pada gaji, lembur, atau bonus gitu, tapi ada yang lainnya gitu ya. Nah, yang diterima atau diperoleh, kalau karyawan kan menerima dari tempat kerjanya ya. Itu kalau pengusaha kan karena dia memperoleh penghasilan gitu ya. Nah, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Jadi nanti kan tambahan kemampuan ekonomis ini kan bisa dipakai untuk membeli kendaraan, ya, membeli tanah, properti dan sebagainya. Maka nanti di sini objek pajak itu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi luas. Nah, tapi Bapak batasi sekarang untuk karyawan aja ya. Nah, kalau kamu tahu seorang karyawan itu di samping menerima gaji, juga menerima tambahan penghasilan, ya. Nah, bisa disebut dalam bentuk uang lembur. Lembur itu adalah tambahan penghasilan karena bekerjanya melebihi jam normal. Ya. Misalnya kalau perusahaan itu jam kerja normalnya sampai jam 5 sore, mungkin dia kerja sampai jam 8 atau 9 malam. Maka untuk kelebihan jam itu dia mendapatkan lembur. Ya. Atau bisa dalam bentuk bonus misalnya. Berarti dia karena prestasi kerja yang mencapai, misalnya kalau orang marketing yang mencapai target penjualan, gitu ya, itu sana. Di samping itu bisa juga menerima penghasilan. Nah, Bapak kasih tanda petik ya, dari perusahaan tempat kerja. Nah, ini berupa bantuan pembayaran iuran tertentu berdasarkan undang-undang. Ini nanti ada iuran-iuran yang bayarnya itu ada bagian perusahaan, ada bagian karyawan. Maka yang dibayarkan oleh perusahaan itu oleh orang pajak dianggap penghasilan, ya, penghasilan dari si orang yang menghitung pajak ini, gitu ya. Oke. Nah, di samping tambahan penghasilan tadi, seorang karyawan juga memiliki potongan-potongan penghasilan menurut undang-undang yang mengurangi penghasilannya. Contohnya adalah, nah, satu disebut sebagai biaya jabatan, semacam biaya untuk mendapatkan dan memelihara jabatan, ya. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat di perusahaan itu ada beberapa jabatan yang kan berbeda level ya atau pangkatnya gitu. Nah, kalau kamu tahu bahwa untuk seseorang bisa menempati posisi itu kan berarti dia mesti punya kompetensi tertentu gitu ya. Artinya mungkin dia ikut seminar ini, training ini, dan dia rutin misalnya adakan riset segala macam. Nah, itu dianggap berarti ada biayanya jabatannya. Ya, memang ini bukan biaya real dia keluar uang berapa ya. Tapi orang pajak menganggap pasti ada ini ya jabatannya yang boleh dikurangkan ke penghasilan. Nah, penghitungannya di sini adalah 5% dari penghasilan brutonya. Tuh. Nah, tapi ketentuannya kalau hasil perkalian ini di atas 6 juta setahun, berarti dipakai angka 6 juta. Atau 500.000 per bulan. Jadi kalau per bulan 5% dari penghasilan bruto di atas 500.000, makanya dipakai 500.000 ya. Nah, potongan berikut adalah iuran-iuran lain, misalnya di sini jaminan hari tua atau iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan. Kalau ini benar ada uang keluar,
Ya, karena tadi kan ada yang dibayarkan perusahaan, ada dibayarin sama karyawan bersangkutan. Nah, ini boleh kita pakai tipe kurangan. Nah, semua komponen tadi itu kalau dijumlahkan, kita mendapat angka penghasilan, gitu ya. Nah, selama ini kan kalau di yang Bapak kasih kan kamu udah langsung penghasilannya aja kan. Nah, sekarang kamu bisa tahu dari awal itu seperti apa. Nah, penghasilan ini nanti setelah dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka kita mendapatkan angka penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP inilah yang nanti kita kalikan dengan persentase untuk mendapatkan pajak yang harus dibayar. Nah, sebelumnya Bapak akan refresh aja ini data penghasilan tidak kena pajak. Nah, yang pertama itu seorang wajib pajak dapat potongan itu untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Kemudian kalau dia biasanya pria ya, menikah, maka ada tambahan 4,5 juta. Nah, kalau yang ini kasusnya adalah kalau memang suami istri bekerja, kemudian penghitungan pajaknya digabung ke suami gitu ya. Kalau ini bisa ada tambahan lagi 54 juta untuk istri gitu ya. Tapi kalau nanti pajaknya hitung sendiri-sendiri ya nggak boleh dimasukin ya. Di suami tetap hanya diri sendiri, tambahan wajib pajak kawin sama nanti tanggungan. Nah, ini tambahan untuk tanggungan itu pas 1,5 juta, nah kamu ingat maksimal 3. Nah, coba kita lihat contoh perhitungan. Nah, panjang kan? Ini kalau soal pajak itu datanya memang sebenarnya banyak seperti ini. Nah, kamu lihat misalnya Pak Setiawan, ini seorang adalah pegawai tetap, menjabat sebagai manajer, bekerja sejak 1 Januari 2010, statusnya menikah dengan 4 anak. Memperoleh gaji pokoknya 9,3 juta bulan, tambah lagi tunjangan jabatan 10% dari pokok, terus tunjangan makan 2,4 juta. Nah, perusahaan tempat Pak Setiawan kerja itu mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, ada preminya yang rutin dibayar per bulan ya. Nah, preminya terbagi dua nih, premi jaminan kecelakaan kerja JKK dan premi jaminan kematian JKM. Masing-masing 0,15% dan 0,2% yang dibayarkan oleh perusahaan. Berarti ini boleh dibilang tambahan penghasilan Pak Setiawan. Penghasilan yang tanda petik tadi ya. Nah, di samping itu perusahaan juga ternyata ikut ini ya, jaminan hari tua. Nah, di sini 1,7% perusahaan yang bayarkan, tapi 1%-nya itu Pak Setiawan sendiri. Nah, ada informasi Pak Setiawan mempunyai NPWP, ini maksudnya ada kewajiban pelaporan ya, karena semua wajib pajak ya yang sudah memiliki NPWP maka dia harus melaporkan, menghitung dan melaporkan pajaknya. Coba kita hitung ya. Nah, ini data penghasilan Pak Setiawan dari gaji pokok 9,3. Nah, ada tunjangan jabatan dari 10% dari pokok ini, terus ada tunjangan makan 2,4 ini yang berupa uang ya. Nah, tapi juga ada yang penghasilan yang merupakan iuran yang dibayarkan perusahaan. Jadi iuran JKK 0,15% dari pokok ini ya. Kemudian JKM 0,2% dari pokok ini. Nah, iuran JHT 1,7% itu adalah ini ya. Ini yang dibayarkan oleh perusahaan. Ya. Nah, ini kalau kamu gabung kamu mendapatkan penghasilan bruto. Ya. Tahap selanjutnya kita lihat potongan-potongannya. Nah, pertama biaya jabatan 500, kemudian iuran JHT 1% dari pokok itu 93.000. Nah, tapi saya mau kasih unjuk dulu untuk penghitungan biaya jabatan ya. Nah, sebenarnya tadi penghasilan brutonya kan 12.820. Ini kalau dikali 5% itu adalah 641.000. Harusnya kan segini nih biaya jabatan. Tapi karena ini melampaui batas per bulan 500, maka yang boleh dipakai adalah yang 500 ini. Ini ya, maka 500. Nah, kalau ini sih iuran hari tua yang tadi ya 1% ya. Nah, kamu jumlah ini dapat potongannya. Kalau kita lanjutkan, nah, tadi bruto sekian, potongan sekian, maka dapatkan neto. Ini neto sebulan, kalau kita buat, inilah penghasilan neto setahun yang nanti akan kita proses ya. Nah, kita ke data PTKP dulu. Nah, untuk Pak Setiawan sendiri dapat potongan 54 juta, status menikahnya 4,5 juta, kemudian ada anak 4, tapi maksimal kan 3 ya, 3 kali 450.000, 13,5. Kalau kita jumlahkan, kita dapatkan PTKP Pak Setiawan ini.
Maka 146 dikurang PTKP dihasilkan PKP. Kalau kita rounding in thousand tapi rounding in down ya, dibulatkan ke bawah ribuan. Nah, dari PKP inilah nanti kita hitung pajaknya. Nah, PKP-nya 74 juta. Nah, kamu tahu ini terbagi nanti dalam dua lapisan ya. Lapisan 50 juta sama di atasnya. Maka nanti 50 juta pertama kali 5%, kemudian di atas kelebihannya 24 juta kali 5%. Kan udah habis, ada lagi di atasnya ya. Nah, ini kalau kamu jumlah, kamu dapat penghasilan, pajak penghasilan setahun. Kalau dibikin per bulan tinggal bagi 12 ya. Oke, jadi kalau kamu lihat sih perhitungannya kalau mulai dari penghasilan neto setahun ke sini udah sama ya. Nah, tadi memang fokus perhatian itu di halaman-halaman awal tuh ya, menentukan penghasilan Pak Setiawan tadi ya. Demikian presentasi saya ya. Kamu bisa lihat lagi videonya kalau memang belum paham ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan kasih komen ya di YouTube channel saya. Oke, sampai berjumpa ya di materi yang lain. Ya. Gimana? Udah diikutin kan tadi step-stepnya? Terus, nah itu kalian coba hitung nggak angka-angkanya? Ini berapa persen kali berapa persen, ditambah, dikurang, itu ya. Jadi nanti gampang kok kalau kamu ikutin step-stepnya, pasti bisa ya. Nah, tapi nanti tolong kalau kamu udah lihat video ini, jangan lupa di like ya, di subscribe, terus kalau bisa dikasih komen di bawah itu, gitu ya. Oke, sampai berjumpa pada materi yang lain.